Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan baik dalam masyarakat kita menemukan hal yang telah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti teman saya dan pacarnya yang bertanya tentang hari keberuntungan karena mereka mau menikah. Mereka ingin menetapkan hari, bulan, dan tanggal yang mereka anggap membawa keberuntungan. Kebanyakan adalah angka-angka cantik seperti tanggal 20/02/2020 atau tanggal 21/02/2021. Tentu ada banyak angka cantik yang dapat kita tambahkan di sini. Ada juga orang yang berusaha mencari tanggal yang mujur dalam memulai usaha atau pekerjaan mereka. Selain hal di atas, ada sisi lain, yaitu orang menghindari angka-angka tertentu. Contohnya angka 13, karena dianggap angka sial, angka yang tidak membawa keberuntungan. Apakah benar demikian? Apakah ada angka dalam hari, minggu, atau bulan yang membawa kesialan atau tidak membawa keberuntungan? Tentu, iman kita tidak mengajarkan kita hal-hal demikian. Yang diajarkannya adalah bahwa semua hari itu baik. Ingat, dalam kitab Kejadian bab pertama, Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Termasuk Dia menciptakan waktu siang dan malam silih berganti, yang kemudian kita kelompokkan dalam hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Dalam kitab Kejadian, setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, dikatakan demikian sebagai kesimpulan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Mungkin keyakinan, budaya atau kebiasaan tertentu ada hal-hal demikian. Tetapi tidak demikian halnya dalam gereja Katolik. Bagi kita, semua hari itu baik dan Allah melimpahi setiap hari itu dengan berkat-berkat-Nya. Tidak ada kutukan bagi hari tertentu, lalu berkat hanya pada hari tertentu saja. Sekali lagi, setiap waktu yang kita namakan hari, minggu, bulan, dan tahun, semuanya itu baik adanya. Karena memang Allah memberkati semua hari itu. Berkat Tuhan itu tidak bergantung pada hari tertentu saja. Inilah yang perlu kita sadari. Dan berkat Tuhan terjadi sepanjang waktu dan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dari mulai pagi sampai malam, selalu ada kelimpahan berkat dari Tuhan. Kelimpahan berkat yang paling nyata dalam hidup kita adalah ketika sepanjang waktu Tuhan memberi kita udara sebagai nafas hidup kita. Kita mendapatkannya secara gratis, dan bumi kita mendapat anugerah yang demikian besarnya tanpa kita menyadarinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka hal yang perlu kita buat adalah bersyukur atas waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah waktu yang penuh berkat ini tidak pernah kita sadari, padahal hidup kita lewati dalam waktu. Jangan pernah melewatkan setiap waktu untuk hal-hal yang tidak baik, atau kita melewatinya tanpa rasa syukur karena menganggap setiap hari saya sudah melewatinya. Setiap waktu ada berkat dan keindahannya sendiri. Namun, kita melewatinya tanpa melihat keindahan dan berkat itu. Sama seperti kita tidak melihat udara sebagai berkat karena setiap saat kita menghirupnya. Mata manusia seringkali tertutup terhadap keindahan dan berkat Tuhan sepanjang hari. Ia tidak melihatnya lagi sebagai berkat, sama seperti orang yang berjalan setiap hari melewati jalan yang sama. Dia tidak dapat melihat keindahan pada jalan itu karena dia melihatnya sebagai hal yang biasa. Padahal semuanya itu adalah berkat yang semestinya kita sadari dan kita syukuri, karena Tuhan memberikannya secara cuma-cuma bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Semoga saudara-saudari mengenal dan mencintai kebenaran
sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.